Saya pernah tuh. Oke. Lupa nggak pakai helm. Berapa? 20 kilo apa? Oh, itu bukan. Mohon maaf, Habib. Mohon maaf Baru saya ingat. sekali. Oh iya saya ingat. Itu bukan lupa namanya. Amnesia. Nggak ada. Jadi sama sekali. Aduh, jangan. Buat Habib nih sama Bribtu. Oke. Apa hukumnya pergi Jumatan pakai swallow, pulang pakai Air Jordan? Astaga. Ini sering dengar sih yang kayak gini nih. Jadi jadi gini, jangankan mencuri ya, menggosok aja itu dosa. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Habib dan Bribtu. Habib, apa hukum menasihati ibu-ibu yang sen kiri tapi belok kanan? Hukumnya wajib sih. Wajib sih. Cuman gini, aku nggak mau mengatakan itu hanya fenomena ibu-ibu ya. Kayaknya itu fenomena semua orang. Semua orang, nggak Semua cuma orang. emak. Nggak cuma emak-emak sih, kayaknya semua orang sering atau kadang melakukan itu gitu. Dia ngesen kanan, beloknya kiri. Atau nih, yang sering tuh di gang biasanya. Ya, Dia mau belok kiri, tapi ngambil jalurnya dari kanan. dari gitu. kanan. Oh, sehingga Iya. ketika kita mau belok, kita papasan kepada dia. Iya, betul. Dan kita kan kayak gimana gitu. Tapi dia yang nyolot. Iya. Dia yang nyolot. Dia yang kayak merasa benar gitu. Nah, makanya saya tuh bikin konten tuh pemuda tersesat. Mending merasa tersesat sehingga kita rendah hati gitu. Iya, Daripada setuju. merasa benar padahal salah. Salah. Udah salah, ngegas, ngepot. Itulah Ya dia, udah. the power The of power of emak-emak. emak-emak dan kita semua. Kita Nah semua, itu, ya. jadi wajib lah menasehati itu karena salah satu tujuan utama syariat Islam itu adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu artinya menjaga nyawa manusia. Oke. Nah, karena itu penting kita menasehati mereka karena itu kan juga terkait nyawa mereka. Iya. Apalagi di dalam Al-Quran Allah katakan siapa yang menjaga satu nyawa, dia seperti menjaga seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi kalau karena nasihat itu akhirnya nauzubillah seharusnya dia kecelakaan hingga wafat dan akhirnya tidak karena kita nasihati, berarti kan kita menjaga Iya. satu nyawa. Kalaupun dia tidak seharusnya kecelakaan dan wafat, berarti kita sudah ikut menjaga nyawa dia dan itu seperti menjaga seluruh umat manusia. Tapi yang penting caranya ya. Caranya menasehati itu gimana gitu ya? Cara menasehati itu kalau dalam Al-Quran bil mau'idatil hasanah kata-katanya harus lembut, Oke. baik, nggak Nggak ngegas ya, Bib? ngegas. Iya. Terus yang kedua bil hikmah. Bil hikmah ini dengan bijaksana, artinya dengan cara yang kreatif. Kreatif. Nggak mesti melulu, Bu, Ibu salah gitu. Kadang Oke. orang tuh dibilang salah nggak suka gitu. Jangan mojokin gitu ya. Jangan mojokin. Belajar dari Google Maps lah. Google Maps itu kan walaupun kita salah belok, dia bilang, Bapak salah belok. Iya. Kan? Dia langsung cariin tuh solusinya gimana. Iya, Oh, Bapak. Nah, itu mungkin gitu ya. Lebih Oke. ke nggak bilang dia salah. Iya. Bu, kalau Ibu lewat sana, nanti Ibu nabrak saya. Jadi kan repot. Iya. Tuh. Bukan Betul. cuma saya yang repot, utamanya juga Ibu repot. betul. Ibu nggak bisa make up, Ibu nggak bisa belanja. Setuju. Iya, karena yang penting kan itu, Ibu Iya. nggak bisa check out Shopee, Ibu. Iya. Dia pasti, nggak bisa check out Shopee. Saya menjadi warga negara yang Akhirnya baik. menjadi was-was untuk berkendara gitu ya. Iya, untuk melanggar itu akhirnya jadi Melanggar. mawas. Dan akhirnya kerja polisi juga jadi semakin ringan Ya, karena setuju. itu jadi kesadaran dia gitu kan, Betul. bukan karena ketakutan kepada polisi. Polisi, setuju. Jadi kalau dari Habib tuh kayak gitu, Bang Katak. Nah, kalau dari kita sendiri kepolisian, membuat orang lain tuh tidak konsentrasi dalam mengemudi. Dan itu bisa dikenakan sanksi kurungan 3 bulan dan denda Rp750.000. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siap. Habib dan Bribtu, Bib, kalau saya meninggal boleh nggak dikuburnya bareng motor biar ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim naik motor? Ini Jadi kewenangan Habib untuk menjawab. hukumnya dikubur pakai sepeda motor adalah mubazir.
Mubazir, Bib. Mubazir. Kenapa? Karena motornya itu, dia kan dikubur pakai motor karena motornya sangat terkenang bagi dia kan. Oke. Nah, kalau dia memang sangat terkenang dengan motornya dan dia ingin motor itu ikut kepada dia di akhirat, bukan dengan dikuburkan, Terus tapi dengan disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Oh, Nah, dia akan oke. menjadi pahala, yang pahala itu akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir walaupun dia sudah wafat. Oh, Jadi tipsnya itu bukan dikubur bareng sama dia, tapi justru disedekahin. Atau kalau dia punya utang, dijual untuk bayar utang dia. Karena utang itu tidak akan terhapus meski dengan kesyahidan. Mati yang paling mulia itu mati syahid. Kalau kita punya utang, itu akan terus tuh ikut di dalam kubur oke. kita. Jadi kalau kita ngefans ke motor kita gitu, bukan dengan ikut dikubur gitu. Tapi lagian sekarang kan kuburan itu jangankan di Jakarta, di kampung saya aja mulai sempit kan, orang yang wakaf Iya. tanah kuburan itu Betul. makin sedikit. Oke. Jadi Anda jangan nambah-nambah masalah dengan Nama-nama beban iya. orang yang nanti. Iya. Iya. Jangan Dan- dikit-kitin. Makanya, dan kalau nggak ada uzur, jangankan dengan sepeda motor ya, dengan peti aja dalam Islam itu makruh. Kalau nggak ada uzur, kecuali ada uzur, misalnya mayatnya tidak mungkin dikafani aja, atau tanahnya itu lembek sehingga kalau pakai kafan doang jadi susah. Susah ya. Itu boleh pakai peti. Peti. Tapi kalau nggak ada uzur, pakai peti pun nggak boleh gitu. Di Islam. Apalagi ya. ya, apalagi pakai apa Motor. atau dia saya petani Bib, saya pengen dengan traktor saya gitu kan, repot kan. Iya kan, kalau semua orang berpikir gitu kan Iya. jadi repot ya. Iya. Iya. Terjawab ya. Terjawab. Sahabat NTMC lo ya, terjawab ya. Jadi dengan peti mati aja nggak boleh, apalagi peti kontainer misalnya. Karena dia supir truk kontainer, saya pengen dengan peti kontainer. Kegedean, Bib. Lanjut. Oke. Habib dan Bib tuh kan katanya kalau selfie tuh jangan berlebihan ya. Misal manyun-manyun gitu atau apa hukumnya kena etilang sambil pose manyun. Nah, itu buat beritu tuh. Hukumnya kena etilang sambil pose manyun. Iya. Tapi mohon maaf ya, aku tuh kalau ada yang ketilang kan di mobil sebelahku tuh pasti tetap nyala, aku juga kelihatan gitu kan. Aku juga suka refleks kayak gitu. Ini nggak apa-apa nih Sobat NTMC. Kalaupun memang terdapat kayak gitu ya hukumnya adalah ditilang, dikasih surat cinta. Wih, itu. Nanti tunggu saja, ada surat cinta yang nanti akan datang Oh iya iya. ke kediaman. Tapi Kayak seharusnya gitu. kan orang tuh bangga kalau melakukan kebaikan ya, Iya. manyun, pose. Ini melanggar bangga dia. Iya, sudah jelas dia melanggar, dia malah pose gitu kan. Malu banget. Itu lebih kayak menantang nggak sih? Jadi kayak, aw, maksudnya apa nih? Iya, Gitu. makanya kalau dalam Islam tuh kan beda antara kita melanggar yang tidak kita sengaja atau melanggar yang sengaja Memang karena sengaja. kita ingkar. Nah, oke. Itu beda dosanya. Oh, Jadi oke. meninggalkan sholat misalnya, kalau nggak sengaja itu kita tetap dosa. Tapi kalau kita menantang, udah kita nggak mau sholat, itu malah bisa kafir jadinya masuknya. Oke, Jadi oke. memang kalau nantang itu bikin dosa kita makin berlipat ganda kalau dalam agama. Nah, jadi ya sama aja sih sebenarnya kayak di lalu lintas juga kayak gitu, Bib. Mm-mm. Jadi ya jangan sengaja untuk melanggar Iya. gitu. Kalau namanya mau berkendara ya harus siap. Tertib berlalu lintas tuh wajib siap. Gitu. Kalau Iya. belum siap ya jangan berkendara, Benar. jangan mengemudi. Iya. Ya kayak gitu. Kecuali nggak sengaja gitu. Misalnya kadang helmnya ditaruh tuh pas berhenti di minimarket, terus nggak sengaja lupa belum make gitu. Jadi pas ingat langsung dipakai. Saya pernah tuh Oke. lupa nggak pakai helm. Berapa? 20 kilo apa? Oh, itu bukan. Mohon maaf, Habib. Mohon maaf Baru saya ingat. sekali. Oh iya saya nggak. Itu bukan lupa namanya. Amnesia. Nggak ada. Jadi sama sekali. Aduh, jangan. Nggak ada cerita ya kayak gitu ya. Pokoknya namanya mau berkendara, mau naik motor, itu sebelum naik motor wajib banget pakai helm. Helm. Jangan lupa, terus kelupaan, terus ya udahlah ya. Kalau Jangan. helmnya yang kacanya suka turun-turun sendiri itu bisa. Kalau kita kena polisi tidur, iya. Jik, jatuh. Ya kalau itu bisa nggak sih diganti aja dulu helmnya? Karena itu mengganggu. Itu Biasanya sangat mengganggu. kita selipin kertas di sini. Biar nggak turun-turun. Waduh, iya kalau bisa. Tapi memang itu sesuatu yang murah, sehingga seharusnya kita beli lah. Karena kalau Iya. enggak bahayanya itu Betul. sangat Kan
luar biasa. Betul sekali. Jadi tidak boleh menganggap enteng dengan tidak menggunakan helm terus amit-amit terjadi kecelakaan kita. Kan itu untuk Iya. menjaga kita. Sebenarnya untuk diri Menjaga kita keselamatan, sendiri lah, bukan betul. utamanya soal aturan. Iya. Sama kayak Untuk diri sendiri, aturan betul. agama itu, Allah katakan di Quran, in ahsantum di anfusikum. Kalau kamu taat dalam agama, kebaikannya itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Amin. Kalau Allah mah nggak butuh ketaatan kita gitu, kita Hmm. taat Allah nggak makin hebat, kita ingkar Allah nggak jadi jatuh wibawanya enggak. Iya. Tapi itu kembali ke diri kita sendiri, kayak sholat untuk gitu. kita gitu Untuk ya. kita sendiri, sama kayak soal helm untuk kita Helm sendiri. itu untuk sebenarnya. kita sendiri, bukan berarti dengan kita polisi ini selalu bilang pakai helm terus dibilangnya polisi bawel banget sih kayak gitu. Kepala gue juga gitu kan, suka Iya. kayak gitu biasa nyolot tuh, ya kan? Jangan ya, karena ini untuk keselamatan kita sendiri. Kita lanjut lagi nih. Siap. Pertanyaan berikutnya. Habib, kalau 3 kali ngejumatan kan katanya bakal jadi kafir. Kira-kira harus syahadat lagi nggak? Nah, satu lagi nih, Brib tuh. Ya, apa Kalau tuh? 3 kali kena tilang, kira-kira harus bikin SIM lagi nggak sih? Ini siapa dulu yang menjawab nih? Aku dulu. Boleh. Kalau sekarang belum, tapi nanti akan ada. Jadi misalkan kalau Bang Katak nih ketilang pertama kali ketilang itu dia poinnya tuh berkurang misalkan 40. Jadi ada batas 100 poin nih, Bib. Kalau misalkan sudah lebih dari 100 poin ini nanti akan hangus secara Oh, otomatis. SIM-nya. Baik SIM-nya itu. Tapi bisa bikin lagi nanti. Bikin lagi jadinya. lagi. Oh, Tapi iya. sekarang belum. Nanti itu Sekarang akan belum. diterapkan. Jadi akhirnya dia ini lagi tuh ya, apa freestyle lagi. Oh iya, harus diuji lagi, harus diuji lagi kan semuanya Nah, dari nol awal. lagi. Iya, dari nol. Makanya ya jangan melanggar. Jangan Udah kuncinya melanggar. tuh satu. Jangan melanggar, tertib aja berlalu lintas tuh untuk kebaikan. Iya, dan itu emang fenomena sih. Fenomena ya. Aku dulu sering tuh gitu, kalau ketilang polisi, Mm-mm. terus ya udah melanggar lagi. Kenapa udah ditilang gitu? Benar, itu Jadi- fenomena kan? Artinya kita belajar. Tapi Kita benar, belajar. aku juga pernah kayak gitu soalnya. Iya kan? Ini saya dikeroyok nih. Ini mau belajar. Aku pernah ketilang kan. Oke. Tapi aku komplit, keadaan komplit. Oh cuman, kalau ditilang kalau Emang bisa ditilang? Hah? Keadaan komplit tapi diberhentiin gitu. Maksudnya diberhentiin untuk Iya, diperiksa gitu. Pertama kan diberhentiin, yang kedua udah Pak di belakang. Oh iya. Oh, itu mah iya, Tapi nggak apa-apa. kalau misalnya yang ditilang pernah juga. Yang dapat surat bukti Nah, tilang iya. gitu. Terus pas ditilang lagi ditunjukin surat. Tuh iya ditunjukin. Nah, Iya, kalau terus di- ada ininya katanya di apa? Di kayak penalti gitu ya di surat tilangnya Penalti. kalau udah kedua kalinya atau Iya, ketiga ada di situ ada tercantum Iya, ya. Kalau sudah tercantum. 2 kali gitu. Oh, iya, apaan? aku kan mikirnya dulu, udah ditilang lah. Iya. Kan? Iya kan? Nanti kalau Ibarat ditilang kata lagi, sudah sudah basah ya pernah. mandi sekali gitu. Jangan dong. Ternyata memang ada tambahannya ya di Iya, sana ada ya. tambahan. Oh, ada tambahan. Ada tambahan. Jadi Aku kira itu udah bebas tilang. sekali kalau- seumur hidup gitu. Iya. Enggak dong. Enggak, maksudnya kayak- Enggak, ada nanti, ada di keterangannya di situ sudah berapa kali tilang, berapa. Dan memang kan kalau ditilang sendiri pun ini Bib dan Bang Katak. Apa misalkan harus diambil gitu loh. Jadi Iya, di prosesnya tuh ada berapa lama gitu dan Iya. harus segera diproses gitu Segera untuk diproses. pengambilan SIM atau STNK atau apapun yang ditilang. Makanya teman saya surat tilang dilaminating. Dikasih figuran. Iya. Tapi aku juga ada Iya, surat jangan tilang dong. sampai sekarang. Sudah nggak aku ambil Oh iya. karena nggak Akhirnya- tahu. Iya, ampun nggak diambil terus bikin Padahal lagi. sekarang udah bisa online kan? Sekarang online. Nah, tuh. Sekarang Saya tahu tuh. tilang tuh sekarang bentuk online tuh sudah bisa. Bayar pajak pun sudah bisa. Bayar pajak pun Bikin SIM bisa. pun sudah online. Nah, Keren semuanya kan? bisa Lah, Tapi tetap harus diuji. iya. Iya, bener. tetap. Ujinya online. Oh enggak dong. Masa virtual? Enggak dong. Temen kita. Tetap. Iya. Jadi kita daftarnya online gitu, semua urusannya Iya, online, nanti ah. ujiannya doang yang Tetap, offline ya. betul. Ini Nah. kita next. Nah kalau Jumatan itu gini, itu mengacu kepada hadis dari Rasul riwayat Imam Tabrani. Itu disebutnya sebenarnya adalah munafik. Oh. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang munafik. Munafik. Nah, kalau dia di hadis lain riwayat Imam Turmudi dikatakan hatinya ditutup oleh Allah Oh. kalau 3 kali. Ini serem. Karena sholat Jumat itu wajib berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Wajib. Nah, Baik perempuan dan laki-laki, Beb. bagi laki-laki. Laki-laki ya. Bagi laki-laki. Nah, kemudian kalau sengaja ingkar, bukan cuma sengaja gak sholat Jumat, tapi ingkar kepada sholat Jumat, maka dia kafir.
karena sholat Jumat itu adalah kewajiban. Kewajiban. Nah, kalau ada uzur, maka itu diperbolehkan. Nah, salah satu uzurnya menurut Majelis Ulama Indonesia adalah pandemi COVID-19. Oke. Ketika ada pandemi COVID-19, kalau Jumatan akan membuat kita tertular atau menulari, maka hukumnya tidak Jumatan kita. Bahkan wajib di rumah saja mengganti dengan sholat zuhur. Oke. Karena seorang muslim itu, kata Nabi, la dharar wa la dirar. Tidak menyakiti dirinya sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau ada uzur. Di antara uzur itu juga kalau kondisinya lagi panas banget atau dingin banget menurut para ulama. Tapi yang sampai nggak normal ya, yang buruk banget bagi kita. Atau hujan deras, badai yang menyebabkan kita nggak ke masjid. Atau kita lagi sakit, yang kalau kita ke masjid akan menularkan orang lain, atau kalau kita ke masjid akan membahayakan diri kita. Maka kalaupun bukan sakit COVID-19, maka itu diperbolehkan, termasuk uzur yang kita tidak sholat Jumat. Berarti memang nggak perlu syahadat lagi ya? Kan nggak perlu, kecuali ingkar, kita anti kepada sholat Jumat, ingkar kepada sholat Jumat, kita nggak mau sholat Jumat, nggak ada sholat Jumat itu, berarti kita sudah keluar dari Islam karena menganggap sesuatu yang ada itu tidak ada. Dan kewajiban sholat Jumat itu bukan di hadis tapi di Quran, surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Nah tuh, coba. Nah banyak tuh kan, kadang kita nggak enteng. Nganggap gitu. enteng, nganggap sepele gitu ya. Nganggap sepele, masuk neraka. Masa Anda masuk neraka karena hal yang Anda anggap sepele, padahal serius itu. Iya, gitu. sama sih. Ini hampir nggak jauh berbeda dengan lalu lintas, balik lagi ya. Jadi kayak nganggap sepele pakai helm, ujung-ujungnya kena tilang. Iya, kalau kena tilang ya, kalau kecelakaan ya. Itu yang paling penting sih kalau kecelakaan. Next question. Buat Habib nih sama Bripto. Apa hukumnya pergi Jumatan pakai swallow, pulang pakai Air Jordan? Astaga. Ini sering dengar sih yang kayak gini nih. Jadi gini, jangankan mencuri ya, menggosok aja itu dosa. Menggosok itu artinya meminjam tanpa ngasih tahu kepada orang. Itu biasanya fenomena di pesantren, tanpa izin. Di pesantren tuh dulu gitu. Sering kita, nyari sandal kita ribet, pakai sandal orang deh, biar cepat. Karena kita pulang masjid itu langsung ke ruang makan. Rebutan lauk makanan. Rebutan yang maksudnya yang enak kan. Semua kebagian, tapi kan kalau yang paling atas tuh pecelnya masih banyak. Gitu. Nah, kita tuh biasanya menggosok. Gosok itu aja dosa gitu. Apalagi mencuri, maka itu dosa besar. Mencuri, walaupun mencuri sekedar sendal gitu. Tapi sekedar sendal, mohon maaf, Air Jordan. Makanya apalagi berangkat jalan kaki, pulang bawa motor. Dosa lagi itu. Iya, karena seharusnya ketika orang pergi ke masjid, maka pulangnya dia sudah dalam keadaan semakin dekat kepada Allah sehingga menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Kemaksiatan termasuk mencuri sendal itu gitu. Makanya kadang kita berpikir ya, di dalam masjid mikirin sendal. Akhirnya mending di luar masjid pakai sendal tapi mikirin Allah gitu. Kadang akhirnya jadi begitu karena fenomena kadang sendal hilang di masjid itu. Makanya kayaknya perlu tuh kita punya teknologi sendal yang gimana gitu. Kalau dipakai bukan orangnya panas gitu. Atau bunyi gitu ya. Ada alarmnya gitu ya. Bunyi ada alarmnya. Iya. Penting sih itu untuk para kaum laki-laki yang Jumatan di masjid ya. Karena sejatinya ya kalau kita ukur secara batin, uang curian itu kan disebutnya uang panas. Uang panas. Begitu juga alas kaki curian itu akan panas sebenarnya. Panas di mana? Di hati kita. Kalau hati kita betul-betul bersih, kita merasakan uang curian itu betul-betul panas. Nah karena itu, lantaran kita hatinya masih kotor, itu nggak sampai ke kita. Padahal sejatinya itu satu hal yang panas sekali. Artinya ketika kita memakainya nggak nyaman. Gitu. Iya, betul, kepikiran gitu ya. Kalau yang hatinya itu tadi. Itu kalau misalnya bukan milik kita kan nggak nyaman. Itu mereka nyaman-nyaman aja. Iya, makanya. Yang baru ketangkep. Makanya itu mereka
menunjukkan bahwa mereka betul-betul tersesat tuh ya. Bayangin. Harus ditarik lagi yang kayak gitu Iya. biar tidak tersesat. Jadi idealnya nyaman itu kan di surga ya. Ibarat kata surga itu ada AC-nya, ada musik-musiknya, ada makanan yang enak. Kok bisa nyaman di neraka gitu dengan dibakar gitu. Aneh-aneh aja. Jadi tenangan hati gitu. Iya betul. Dan segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Kalau ke masjid Niat ya. niatnya untuk mencuri sendal, maka Memang itu bertentangan. Itu ibarat kata dengerin radio FM di frekuensi AM gitu. Jadi nggak nyambung. nggak nyambung gitu Iya, ya. nggak nyambung. Jadi Oke. bayangin menjadikan ibadah sebagai modus untuk melakukan pencurian. Iya, itu banyak sih yang kayak gitu, Bib. Banyak. Yang kayak dari sendal, motor gitu. Dan sudah Kotak pasti amal. sholatnya tidak diterima. Sholatnya orang yang memakai barang-barang curian atau barang-barang haram, dia nggak diterima. Misalnya ya, sholat pakai sarung curian, sholat pakai baju curian, Oke. atau sholat, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan curian, kemudian kita pakai sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Oh, oke. Jadi itu bahayanya, akhirnya kan sia-sia sholat kita. Kalau misalkan dia tuh dari rumah niatnya mau curi sendal gitu, tapi dia tetap selama pelaksanaan sholat tuh dia tetap sholat gitu, ikut sholat. Nanti sholat belum selesai dia buru-buru biasanya kan yang kayak gitu. Itu gimana, Bib? Nggak Ya sudah diterima? pasti sholatnya tidak diterima karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu seharusnya menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran, kata Al-Quran. Jadi habis sholat, kalau kamu masih nyuri sendal berarti sholatnya nggak pengaruh dulu. Sama kayak gini, orang korupsi, uang korupsinya untuk naik haji. Seolah-olah money laundry. Dicuci duitnya sehingga uang Untuk korupsinya dipakai. jadi nggak ini lagi, nggak berasa karena untuk korupsi. beribadah gitu Karena ya? untuk beribadah, sama aja. Sama aja ya? Iya, itu juga buruk. Artinya itu satu dosa besar karena Waduh. mencuri itu. Baiklah. Bagaimana Bang Katak, sudah terjawab ya? Sudah beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab Habib, dan mudah-mudahan memang podcast kali ini tuh dapat memberikan edukasi, pencerahan untuk para sobat NTMC, para pemirsa semua yang menonton podcast NTMC di episode kali ini. Nah, mau mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Habib Bribtu Putri. dan Bang Katak sudah Iya, main ke Bribtu. podcast NTMC, sudah sharing, sudah ngobrol seru. Pokoknya kita semangat puasanya tuh harus benar-benar pol, itu gitu nggak sih, Bib? Dan puasa itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Nah, anak muda jadi nih yang banyak dosanya, nyuri sendal, nyuri ini, nyuri itu. nah itu semoga Buat yang Titik poin tawuran. untuk yang tawuran semua itu, ini titik poin untuk kita memohon ampun kepada Allah, dan setelah Ramadan tidak diulangi lagi. iya, amin, amin, amin. Oke deh, jadi sebelum menutup podcast kali ini, kita tutup dengan slogan NTMC, lalu lintas. Siap ya? Iya. Stop pelanggaran, Stop pelanggaran. stop kecelakaan, Stop kecelakaan, keselamatan, keselamatan, untuk kemanusiaan. untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, Indonesia dan tertib, salam presisi. dan presisi. Iya, terima kasih. Habib.